Dunia mobile gaming terus berkembang, dan para gamer selalu mencari perangkat yang bisa memberikan performa terbaik tanpa kompromi. Dulu, bocoran tentang Redmi Turbo 4 sempat mengguncang para pecinta teknologi. Namun, ketika akhirnya diluncurkan, perangkat ini hadir dengan nama baru yang lebih berani dan lebih garang, Poco X7 Pro. Nama yang mencerminkan kecepatan, kekuatan, dan semangat kompetitif. Poco X7 Pro hadir dengan chipset flagship terbaru, memberikan performa luar biasa yang siap menangani game-game berat dengan pengaturan grafis tertinggi. Dengan prosesor yang efisien namun bertenaga, didukung oleh GPU generasi terbaru. Setiap frame dalam permainan berjalan dengan mulus tanpa lag. Skor benchmark yang tinggi bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa perangkat ini dirancang untuk menang. Untuk memastikan performa tetap stabil, Poco X7 Pro dilengkapi dengan teknologi pendingin canggih. Sistem ini mampu menurunkan suhu perangkat secara signifikan, menjaga pengalaman gaming tetap optimal meskipun digunakan dalam sesi panjang. Tak ada lagi kendala panas yang mengganggu permainan. Salah satu keunggulan utama Poco X7 Pro adalah layarnya yang luar biasa, dengan panel AMOLED beresolusi tinggi dan refresh rate 144 Hz. Setiap pergerakan dalam game terasa sangat responsif dan halus. Teknologi HDR memastikan warna yang tajam dan kontras yang mendalam, membuat dunia game terasa lebih hidup dan mendalam. Tak ada yang lebih menyebalkan bagi seorang gamer selain kehabisan baterai di tengah permainan. Poco X7 Pro hadir dengan baterai berkapasitas besar, memastikan daya tahan luar biasa, bahkan untuk sesi gaming yang intens. Kalian penasaran dengan spesifikasi lengkapnya? Mari kita bahas. Poco kembali menghadirkan kejutan di awal 2025 dengan meluncurkan Poco X7 Pro, smartphone yang menawarkan kombinasi layar premium, performa bertenaga, serta daya tahan baterai luar biasa. Dengan harga yang tetap kompetitif di kelasnya, apakah Poco X7 Pro layak menjadi pilihan utama di segmennya? Berikut ulasan lengkapnya. Tampil dengan desain yang lebih modern dibanding pendahulunya. Bodinya tipis dengan material belakang yang memberikan kesan premium. Modul kamera belakang didesain lebih rapi dengan frame aluminium yang memberikan nuansa fleksib. Di bagian depan, perangkat ini mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Yang menarik, layar ini sudah mendukung refresh rate 120 Hz, HDR10+, serta Dolby Vision, membuat pengalaman menonton video maupun bermain game terasa lebih imersif. Tingkat kecerahannya juga cukup tinggi, mencapai 1800 nits, sehingga tetap nyaman digunakan di bawah sinar matahari. Di sektor performa, Poco X7 Pro diperkuat oleh chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra, prosesor kelas atas yang dibuat dengan fabrikasi 4 nanometer. Chipset ini dipadukan dengan pilihan RAM 8GB atau 12GB LPDDR5X, serta penyimpanan 256GB atau 512GB UFS 4.0 yang menjamin kecepatan baca atau tulis data lebih cepat. Berdasarkan uji benchmark, skor Antutu Poco X7 Pro tembus 1,7 jutaan, skor yang menarik dan sudah selevel dengan HP kelas atas. Untuk penggunaan sehari-hari, multitasking berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, untuk gaming, Poco X7 Pro sanggup menjalankan game berat seperti Genshin Impact dan PUBG Mobile di pengaturan tinggi dengan framerate yang stabil. Sistem pendingin terbaru dari Poco juga membantu menjaga suhu perangkat tetap terkendali meskipun digunakan dalam sesi gaming yang panjang. Poco X7 Pro juga menjalankan HyperOS berbasis Android 15, membawa tampilan yang lebih bersih dan optimalisasi yang lebih baik dibanding MIUI generasi sebelumnya. Sistem ini menawarkan fitur AI yang membantu efisiensi daya dan performa. Namun, satu hal yang masih menjadi keluhan adalah bloatware dan iklan dalam sistem, yang meskipun bisa dinonaktifkan, tetap menjadi catatan bagi sebagian pengguna. Poco X7 Pro dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel yang sudah dilengkapi
OIS Optical Image Stabilization menghasilkan foto yang tajam dan minim blur. Kemampuan low light-nya juga meningkat dibanding seri sebelumnya, dengan hasil foto yang tetap detail dan warna yang akurat. Sayangnya, kamera ultrawide 8 megapiksel terasa kurang impresif, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Kamera selfie 20 megapiksel di bagian depan mampu menghasilkan foto yang cukup baik, meskipun tanpa fitur-fitur AI yang terlalu agresif. Untuk perekaman video, Poco X7 Pro mendukung 4K 60 fps dengan stabilisasi yang cukup baik, membuatnya cocok untuk vlogging atau konten media sosial. Di bagian baterai, Poco X7 Pro hadir dengan baterai 6000 mAh yang jauh lebih besar dibanding kebanyakan smartphone di kelasnya. Dengan kapasitas ini, perangkat mampu bertahan hingga 2 hari untuk pemakaian normal atau sekitar 9-10 jam screen on time untuk penggunaan berat seperti gaming atau streaming. Keunggulan lain adalah pengisian cepat 90 watt yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu sekitar 35 menit saja. Ini menjadikannya salah satu smartphone dengan kecepatan pengisian terbaik di kelasnya. Kesimpulan dari Poco X7 Pro menawarkan paket yang sangat menarik di kelas menengah atas dengan layar AMOLED 120 Hz berkualitas tinggi, performa kencang, baterai awet, dan pengisian daya super cepat. Namun, ada beberapa kekurangan seperti bloatware di HyperOS serta kamera ultrawide yang biasa saja. Tapi dua kekurangan tersebut tidak masalah buat target marketing Poco, mengingat Poco membuat smartphone ini diperuntukkan untuk gaming. Jadi, bagi kalian yang suka bermain game mobile, cocok banget nih. Untuk harga, dikarenakan video ini dibuat sebelum ada harga resminya, mungkin Mimin berspekulatif tidak jauh beda sama pendahulunya, sekitaran 4-5 jutaan. Dengan harga yang masih cukup kompetitif, Poco X7 Pro layak dipertimbangkan bagi mereka yang mencari smartphone performa tinggi dengan daya tahan baterai luar biasa. Jika Poco dapat mengurangi bloatware di sistemnya, maka perangkat ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik di kelasnya. Di dunia teknologi yang terus berkembang, selalu ada perangkat baru dengan spesifikasi lebih tinggi, kamera lebih tajam, dan performa lebih cepat. Tapi pada akhirnya, smartphone terbaik bukan yang paling canggih, melainkan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup kita. Jadi, sebelum memilih, tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar saya butuhkan. Dengan begitu, setiap keputusan yang kita buat akan lebih bernilai, dan bukan hanya sekadar ikut-ikutan. Semoga review ini bisa membantu kalian dalam memilih dengan lebih bijak. Jika kalian punya pendapat atau pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk review teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.